Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Yusuf Hidayatullah, Novi Alfiani, Fani Ikhlasul Amal, Saifuddin Ehsan, dan Irana Hayaro akan menjelaskan tentang materi fuzi logik. Pembahasan kali ini yang pertama adalah pengertian logika fuzi, konsep fuzi logik, himpunan fuzi, sistem fuzi, fungsi keanggotaan, sistem berbasis aturan fuzi, dan perbandingan metode. Pengertian fuzi logik adalah fuzi secara bahasa diartikan sebagai kabur atau samar-samar. Suatu nilai dapat bernilai besar atau salah secara bersamaan. Dalam fuzi logik dikenal derajat keanggotaannya yang memiliki rentang nilai 0 hingga 1, ya atau tidak. Logika fuzi merupakan suatu logika yang memiliki nilai kekaburan atau kesamaran fuzziness antara benar atau salah. Dalam teori logika fuzi, suatu nilai bias bernilai benar atau salah secara bersamaan. Namun, berapa besar keberadaan dan kesalahan suatu tergantung pada bobot keanggotaan yang dimilikinya. Konsep fuzi logik. Motivasi utama teori fuzi logik adalah memetakan sebuah ruang input ke dalam ruang output dengan menggunakan if-then rules. Pemetaan dilakukan dalam suatu fuzi inference system atau FIS. Urutan rule bisa sembarang. FIS mengevaluasi semua rule secara simultan untuk menghasilkan kesimpulan. Oleh karenanya, semua rule harus didefinisikan lebih dahulu sebelum kita membangun sebuah FIS yang akan digunakan untuk menginterpretasikan semua rules tersebut. Himpunan fuzi. Himpunan fuzi memiliki dua atribut. Yang pertama adalah linguistik, yaitu penamaan suatu grup yang memiliki suatu keadaan atau kondisi tertentu dengan menggunakan bahasa alami, seperti muda, parubaya, tua. Yang kedua adalah numeris, yaitu suatu nilai atau angka yang menunjukkan ukuran dari suatu variabel seperti 40, 25, dan 50, dan sebagainya. Yang ketiga adalah sistem fuzi. Sistem fuzi yang perlu diketahui memahami sistem fuzi. Yang pertama adalah variabel fuzi. Variabel fuzi merupakan variabel yang hendak dibahas dalam suatu sistem fuzi. Contohnya adalah umur, temperatur, permintaan, dan lain-lain. Yang kedua adalah himpunan fuzi. Himpunan fuzi merupakan suatu grup yang mewakili suatu kondisi atau keadaan tertentu dalam suatu variabel fuzi. Yang ketiga adalah semesta pembicaraan. Semesta pembicaraan adalah keseluruhan nilai yang diperoleh untuk dioperasikan dalam suatu variabel fuzi. Yang keempat adalah domain. Domain himpunan fuzi adalah keseluruhan nilai yang diizinkan dalam semesta pembicaraan dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan fuzi. Selanjutnya adalah fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan atau membership function adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaannya, atau sering juga disebut dengan derajat keanggotaan, yang memiliki interval antara 0 sampai 1. Beberapa fungsi yang dapat digunakan, yang pertama adalah representasi linear. Pada representasi linear, pemetaan input ke derajat keanggotaannya digambarkan sebagai suatu garis lurus.
Bentuk ini paling sederhana dan menjadi pilihan yang baik untuk mendekati suatu konsep yang kurang jelas. Yang kedua adalah representasi kurva segitiga. Kurva segitiga pada dasarnya merupakan gabungan antara dua garis linear. Yang ketiga adalah representasi kurva trapesium. Kurva segitiga pada dasarnya memiliki bentuk segitiga. Hanya saja ada beberapa titik yang memiliki nilai keanggotaannya 1. Selanjutnya adalah sistem berbasis aturan fusi logik. Suatu sistem berbasis aturan fusi yang lengkap terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama adalah fusification, yaitu memasukkan masukan yang nilai kebenarannya bersifat pasti. Crisp input dikonversi ke bentuk fusi input yang berupa nilai linguistik yang semantiknya ditentukan berdasarkan fungsi keanggotaan. Yang kedua adalah inference, yaitu dalam suatu sistem berbasis aturan fusi, proses inference memperhitungkan semua aturan yang ada dalam basis pengetahuan. Hasil dari proses inference direpresentasikan oleh suatu fusi set untuk setiap variabel bebas atau pada konsekuen. Derajat keanggotaan untuk setiap nilai variabel tidak bebas menyatakan ukuran kompatibilitas terhadap variabel bebas atau antecedent. Yang ketiga adalah diffusification, yaitu terdapat berbagai metode diffusification yang telah berhasil diaplikasikan untuk berbagai macam masalah. Yang terakhir adalah perbandingan metode Tsukamoto, metode Mamdani, dan metode Sugeno. Yang pertama, metode Tsukamoto, yaitu pada metode fusi Tsukamoto terdapat 3 langkah untuk menentukan jumlah produksi berdasarkan variabel input, yaitu permintaan dan persediaan. Pada metode Tsukamoto, setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk if, then harus direpresentasikan dengan suatu himpunan fusi dengan fusi keanggotaan yang monoton. Yang kedua adalah metode Mamdani. Sistem inferensi fusi metode Mamdani dikenal juga dengan nama metode Max-Min. Metode Mamdani bekerja berdasarkan aturan-aturan linguistik. Metode ini diperkenalkan oleh Ibrahim H. Mamdani pada tahun 1975. Metode Sugeno. Metode Sugeno, penalarannya hampir sama dengan penalaran Madani. Hanya saja output sistem tidak berupa himpunan fusi, melainkan berupa konstanta atau persamaan linier. Metode ini diperkenalkan oleh Takagi Sugeno Kang pada tahun 1985. Demikian presentasi materi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.